aja. Saya akan direkod ya. Jadi kita senang sekali malam hari ini kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan bukan hanya dari saya dan Pak Joko terus setiap sesi BDC, tapi kita juga ada pembicara tamu hari ini, yaitu Pendeta Andreas Himawan. Mungkin sedikit dari rekan-rekan, kalau ada yang tidak kenal, saya perkenalkan sedikit ya. Beliau adalah dosen etika, dogmatika, dan filsafat di STT Amanat Agung di Jakarta. Nah, dan juga beliau adalah orang yang saya sudah kenal, bisa dikatakan cukup lama ya. Dulu sempat jadi guru sekolah minggu saya, waktu saya masih seumuran Caleb. Nah, jadi senang sekali bisa punya kesempatan lagi, beliau bisa membantu kita untuk mengerti, mengenal ya, siapa Tuhan kita. Oke, saya tidak lama-lama lagi, mungkin sebelum saya serahkan waktunya ke Muse, Andreas, kita akan mulai dengan doa. Saya minta dengan hormat, mungkin Pak Joko boleh pimpin kita dalam doa pembuka. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali sebagai gereja Tuhan, belajar tentang pengajaran Kristologi. Kiranya Tuhan yang boleh membuka hati dan pikiran kami, boleh memahami dengan dalam tentang doktrin Kristologi. Berkati hamba-Mu, Pendeta Andreas Himawan yang akan menyampaikan, kiranya setiap kami yang mendengarkan boleh memahami, boleh mengerti apa yang disampaikan. Pimpin sertai untuk kelas BDC pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oh, saya langsung, Daniel. Ya, boleh Muse. Thank you. Oke. Ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Daniel? Oke, thank you. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Gading Serpong, khususnya dengan Joko, alumni saya, dan Daniel, alumni sekolah minggu saya. Saya manggil dia Pak Daniel kok rasanya ini. Tapi itu sekaligus menceritakan sudah berapa tuanya saya ya. Saya ngajar dia sekolah minggu, sekarang dia sudah S2, hamba Tuhan, wah, luar biasa ya. Daniel sudah menikah juga ya Daniel ya? Oh iya, berarti sudah punya cucu sekolah minggu ya. Nah ini, ya senang sekali bisa bertemu kembali. Saya diberikan kesempatan untuk membawakan satu tema tentang Kristologi. Mudah-mudahan saya dapat menyampaikan apa yang saya pikir penting untuk saya sampaikan pada malam hari ini. Saya akan share screen. Ya. Saya tulis pengantar. Ya, jadi pengantar saja. Walaupun saya cukup berambisi untuk menyampaikan cukup banyak bahan pada malam hari ini, tetapi saya kira memang hanya secara umum dan agak luarnya. Ya, karena mungkin Pak Joko tahu kalau saya mengajar Kristologi di STT Amanat Agung itu 1 semester ya, 3 kredit begitu, doktrin Kristus plus doktrin keselamatan. Tapi memang saya senang kalau kita bersama ingin pelajari. Jadi saya berusaha menyampaikan apa yang saya anggap penting untuk saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada suara saya kesulitan didengar dan sebagainya, Daniel atau Pak Joko, silakan tolong beritahukan ke saya. Ya. Oke, saudara, kalau kita belajar Kristologi, tentu kita tahu ini adalah doktrin tentang Kristus. Dalam bahasa teologi kita disebut Kristologi, atau doktrin tentang Kristus, atau doktrin Kristologi. Logi itu adalah ilmu. Kristo itu dari kata Kristus. Jadi adalah satu pelajaran, pemahaman tentang Kristus. Kalau kita belajar tentang Kristologi, ada 2 hal yang sebenarnya paling besar yang kita pelajari. Ada 2 hal. Yang pertama kita pelajari tentang diri Yesus.
Jadi pertanyaan sederhananya adalah siapa Kristus dan mengapa dirinya sedemikian istimewa? Kalau kita mencoba mengupas pertanyaan itu, nah yang kita pelajari itu adalah tentang diri Yesus Kristus, the person of Jesus Christ. Tapi itu hanya sebagian, walaupun itu sebagian yang sangat besar dari apa yang kita sebut dengan kristologi. Nah, sebagian berikutnya lagi adalah tentang karya Yesus Kristus, tentang pekerjaannya. Kalau tadi tentang dirinya, ini tentang pekerjaannya. Jadi kita lontarkan pertanyaan, apa yang Kristus lakukan untuk kita dan untuk keselamatan kita? Jadi yang pertama tadi dirinya, yang kedua ini karyanya. Jadi ada the person of Jesus Christ dan ada the works of Jesus Christ. Sebenarnya dua ini menjadi lengkap apa yang disebut dengan kristologi. Jadi mungkin ini membuka sedikit wawasan. Kalau kita mau bicara tentang Kristus, paling tidak dua hal besar ini. Dirinya dan karyanya. Nanti saya akan bahas secara cukup cepat dan umum dari dua bagian ini. Yang pertama kita akan lihat diri Yesus Kristus. Siapa Yesus? Mengapa dia begitu istimewa? Itu pertanyaan pertama yang akan kita jawab. Jelas, saudara, sebagai orang Kristen yang setiap hari Minggu kita mendengar khotbah, saya kira tidak asing lagi kalau kita mulai dengan satu keyakinan, kepercayaan bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sebenarnya ini otomatis langsung menunjukkan keistimewaannya. Allah menjadi manusia. Menjadi Allah saja kan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita bicara satu pribadi yang Allah menjadi manusia. Ayat-ayat Alkitabnya gampang sekali untuk kita temukan. Dan saya akan membacakan beberapa ayat ini. Misalnya 1 Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi saudara jelas sekali, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian dikatakan firman itu menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan jelas sekali yang dimaksudkan adalah tadi, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, dan itu adalah Yesus Kristus. Dia Allah yang menjadi manusia. Roma pasal 1 ayat 3-4 mengatakan begini, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jelas ini menunjukkan kemanusiaannya. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara sekalian, ini satu peristiwa besar, kebangkitan orang mati itu, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tetap dua bagian itu. Diperanakkan dari keturunan Daud sebagai seorang manusia, itu jelas. Disaksikan oleh Roh Kudus, diperlihatkan dalam kebangkitannya bahwa dia adalah anak Allah. Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 9 ayat 5 mengatakan, mereka, orang-orang Yahudi, adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Itu berarti kan, menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jelas kelihatan tentara sekali di sini. Dia manusia, tapi sekaligus disebut sebagai Allah. Ibrani 1, 6 dan 8. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Saudara perhatikan dikatakan, anaknya itu dibawa ke dalam dunia. Dan kita tahu apa yang dimaksudkan, yaitu ketika Yesus Kristus lahir. Tetapi dia, Yesus Kristus itu dipanggil sebagai Allah. Tahtamu ya Allah, dikatakan demikian. Saudara, ini sangat kentara sekali, sangat jelas ayat-ayat Alkitab. Hanya beberapa yang saya kutip untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah, tapi juga manusia. Dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah. Jadi saudara, hal kedua kita akan amati soal diri Yesus ini, yaitu bahwa dia bukan saja Allah, dia bukan saja manusia, tapi dia adalah Allah dan manusia. Salah satu rumusan iman yang paling awal di gereja Kristen di abad ke-5, itu namanya rumusan iman Chalcedon, mengatakan Yesus adalah truly God and truly man. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam
diri, satu pribadi, Yesus Kristus. Jadi sosok Yesus itu truly God and truly man. Saudara perhatikan ya, dia bukan Allah yang kelihatan seolah-olah manusia. Ada orang berpikiran kayak begitu. Ini seperti dia menampakkan diri seperti manusia. Bukan. Kalau itu berarti dia betul-betul Allah, tapi bukan manusia. Kelihatannya doang seolah-olah manusia. Dia juga bukan manusia yang ditumpangi Allah. Ya, jadi saudara bisa membayangkan istilah kayak kerasukan begitu. Atau misalnya ada seorang manusia di Yahudi sana, di Palestina. Ya, karena hidupnya baik, maka Allah turun numpang ke dalam tubuhnya. Bukan itu. Dia juga bukan separuh Allah dan separuh manusia. Ya, jadi dalam dirinya itu seperti ada perpecahan pribadi. Dia ada separuh Allah, separuh manusia. Saudara, bukan itu. Truly God, truly man itu artinya Yesus adalah satu pribadi, Yesus satu diri dengan dua hakikat. Ya, ini dia, saudara. Dia adalah Allah dan manusia dalam satu diri. Pada saat bersamaan, pada momen bersamaan, pada momen yang sama, dia adalah Allah dan dia juga manusia. Dia bukan kayak dua orang di dalam satu tubuh, bukan. Bukan juga Allah numpang pada dirinya. Bukan dia adalah Allah yang seolah-olah bertubuh, kalau dipegang sebenarnya kosong. Enggak begitu. Dia betul-betul bertubuh, berdaging, bertulang, manusia. Tetapi dia juga adalah Allah. Jadi kita menyebutnya ini satu diri dengan dua hakikat, dua zat ada di dalamnya. Pada setiap momen perkataan dan perbuatannya, dia adalah satu diri yang utuh dengan dua hakikat, Allah dan manusia. Jadi saudara, Yesus itu adalah diri yang unified, yang satu, bukan yang terpecah. Ya, baik dia berjalan di atas air, ini suatu hal yang luar biasa. Kok manusia bisa berjalan di atas air? Ini bukan hanya bilang, oh Allahnya yang berjalan. Tapi ini adalah diri Yesus yang satu itu. Ya, diri Yesus, unified person of Jesus Christ. Yang tertidur karena mungkin kecapean, dia tertidur dalam perahu, dia ngantuk. Itu adalah Yesus yang sama, Jesus Christ. Unified person of Jesus Christ. Ya saudara, ini bukan dua diri, tapi satu diri, satu kesatuan, unified person. Jadi saudara, kalau kita mau mencoba bedakan antara satu diri dengan dua hakikat, kira-kira seperti ini saudara. Kalau kita menyebut seseorang, ya pasti kita pakai bahasa Inggrisnya pakai who, atau bahasa Indonesia pakai dia, siapa. Ya, siapa Joko Paulus itu? Nah itu kan. Nah ini pertanyaan yang benar. Joko Paulus adalah alumni STT Amanat Agung misalnya begitu. Siapa dia? Siapa dia yang lahir dari Maria? Begitu kan? Dia adalah Yesus Kristus. Who is he? Jadi secara diri dia satu. Dia adalah Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tanya lebih mendalam, tadi saya bilang, siapa Joko Paulus? Joko Paulus itu adalah alumni STT Amanat Agung. Mungkin orang bisa bertanya, loh, apa Joko Paulus itu? Ya, Joko Paulus itu manusia, begitu kan? Nah, kan apa? Begitu ya. Jadi kepada what-nya, apa dia? What is he? Gitu kan? Dia adalah Allah dan manusia. Nah, ini saudara. Jadi dalam diri Yesus ada satu who dan dua what. Satu diri, dua zat, dua hakikat, dua natur. Kalau Joko Paulus tadi, ya saudara, dia satu diri Joko Paulus. Dan dia juga satu hakikat manusia. Ya, ini yang saya ingin membuat perbedaan. Tapi ini contohnya adalah Daniel. Ya, saya malah nggak nyangka Joko Paulus ada di sini. Jadi saya pakai gambarnya Daniel. Ya, waktu dia muda tuh, cak ganteng. Nah ini. Ya. Daniel seorang manusia. Jadi kalau sebagai manusia, dia satu diri, satu hakikat. One who, one what. Jadi kalau tanya siapa Daniel? Ya, Daniel ini adalah anaknya Pak Yudianto yang saya kenal dari kecil. Lah, Daniel itu apa sih? Oh, Daniel itu manusia. Hakikat dia manusia. Hakikat Andreas Simawan itu manusia. Bukan kucing misalnya, atau dalam hal ini berarti hewan. Bukan. Hakikat saya adalah manusia. Kemanusiaan yang membentuk, yang memberikan saya bentukan dasar sebagai manusia. Apapun bentuk saya secara fisik, tapi karena saya dibentuk secara dasarnya adalah
dengan kemanusiaan, maka saya adalah manusia. Tapi saya cuma satu hakikat. Nah, dalam diri saya ada satu diri, satu hakikat. Nah, ini yang berbeda ketika kita bicara mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu kita tahu ya, satu Allah, tiga diri dalam satu kealahan. Jadi sebenarnya di dalam diri Allah Tritunggal itu three whos, tiga siapa dan satu apa. Daniel satu diri, jenisnya apa? Manusia. Allah Tritunggal itu ada tiga diri, jenisnya apa? Allah. Three persons, begitu kan, tiga diri dalam satu hakikat atau jenis. Jenis itu kan dari bahasa kuno ya, genus itu jenis, hakikat, zat. Nah, saudara, di sini yang membuat kita kemudian lihat berbeda Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengambil hakikat manusia, tetapi dia bukan kayak menumpang tubuh manusia. Karena itu Yesus tetap satu diri, namun di dalam dirinya ada dua zat pembentuk, ada dua hakikat pembentuk. Dia bukan hanya Allah, dia bukan hanya manusia, dia bukan Allah dan manusia yang terpisah, tetapi dia adalah kesatuan Allah dan manusia. Jadi kalau ditanya jenisnya apa, kalau Daniel jenisnya manusia. Roh Kudus jenisnya adalah Allah. Kalau Yesus Kristus yang berinkarnasi itu jenisnya adalah Allah manusia. Ya saudara, jadi saya menggunakan kata-kata yang agak kita pahami, walaupun agak kurang enak ngomong Yesus jenisnya apa. Tapi ini untuk membedakan, saudara tahu begitu ya. Jadi kita bicara hakikat, sebenarnya bicara apanya, jenisnya, hakikatnya, zatnya, naturnya. Jadi karena itulah kita menyebut Yesus itu satu diri dengan dua hakikat. Allah Tritunggal itu tiga diri, satu hakikat. Kita sebagai manusia, kita satu diri, satu hakikat. Jadi saudara sekalian, kalau kita sebut istilah tadi, hakikat, saya sudah tadi mulai nyinggung, hakikat atau natur, atau zat, atau esensi, itu kurang lebih sama pengertiannya, itu adalah pembentuk dasar seseorang. Pembentuk dasar sesuatu. Ya, misalnya saudara tadi saya mengambil contoh manusia. Andrea Simon itu manusia. Pembentuk dasar saya adalah kemanusiaan. Kemanusiaan saya yang membentuk saya menjadi manusia. Katakanlah kemudian saya suatu saat jatuh ke sungai Amazon, dimakan sama piranha, begitu ya. Ada 100 piranha makan saya sampai terlepas semua, udah hampir nggak kelihatan lagi, bahkan copot semua. Makanya saya nggak mau ambil contoh Daniel, nggak enak, terasa kejam. Ambil contoh diri sendiri. Saya tetap manusia begitu ya, tubuh saya udah nggak utuh, bahkan nggak kelihatan lagi, saya tetap manusia karena saya punya dasar pembentuk saya ya, itu apa? Kemanusiaan gitu. Itu yang disebut dengan hakikat. Ya, seringkali barang-barang tertentu juga ada. Misalnya kita bisa membedakan antara kursi dengan meja. Ya, seringkali fungsinya memang bisa juga, tapi umumnya kita punya satu gambaran kalau meja itu kira-kira seperti apa, begitu ya. Tentu mungkin bidang datarnya sedikit agak panjang barangkali, atau ada yang berbulat, ya, dan sedikit lebih agak tinggi dibandingkan dengan kursi, tapi kegunaannya berbeda. Tapi kita sebut meja, ada pembentuk dasarnya sehingga kemudian kita sebut sebagai meja. Karena memang waktu dibentuknya dengan kemejaannya begitu. Walaupun kadang-kadang dipakai untuk duduk karena cukup rendah, tapi kita tahu bahwa itu dibentuk dengan hakikat kemejaan untuk dipakai sebagai meja. Makanya nggak boleh didudukin gitu kan. Nah, itu saudara, pembentuk dasar. Jadi Yesus Kristus, ya, Allah yang berinkarnasi, ketika dia sudah lahir ke dalam dunia, kita sebut dia punya pembentuk dasarnya itu ada dua, keilahian dan kemanusiaan. Itu yang menjadi membentuk dasar Yesus Kristus. Ya, saya berharap kita mulai sedikit agak memahami hal yang seperti ini. Jadi saudara, menurut teologi Kristen dan yang kita baca dari Alkitab, jelas sekali dua hakikat ini, keilahian dan kemanusiaan Yesus, ya, kemanusiaan, saya kurang ya, keilahian dan kemanusiaan Yesus ini tidak terpisah. Ya saudara, kita kan melihat dalam satu diri Yesus, tapi kita jangan membayangkan di dalamnya ada separuh Allah, separuh manusia. Ya,
tidak terpisah. Kalau kita membayangkan sesuatu seperti minyak dan air dan minyak, itu walaupun ditaruh di wadah yang sama, itu terpisah. Terpisah. Minyak, air, itu terpisah. Walaupun di wadah yang sama. Yesus, keilahian dan kemanusiaannya tidak terpisah seperti itu. Namun pada pihak lain, dua hakikat ini juga tidak bercampur aduk. Sehingga kemudian yang Allah bukan Allah lagi, yang manusia bukan manusia lagi. Nah, saudara, kita membayangkan misalnya kopi dan susu ditaruh di dalam satu wadah. Apalagi kemudian dikocok-kocok oleh Pak Joko, begitu ya. Mantan STT biasanya suka minum kopi. Kalau udah diaduk-aduk-aduk, ya saudara tahu bahwa itu bukan lagi kopi, bukan lagi susu, kopi susu. Zat ketiga yang tercipta oleh karena percampuran. Nah, Yesus tidak seperti itu juga. Kalau Yesus adalah zat ketiga, berarti dia bukan Allah, bukan manusia. Karena terjadi perubahan. Karena bercampur dan berubah. Yesus tidak bercampur, tapi juga tidak terpisah. Saudara belajar teologi itu memang seringkali hanya harus banyak menggunakan kata tidak. Karena untuk menggambarkan dengan bahasa positif seringkali juga mengalami kesulitan. Begitu. Tapi saudara bisa membayangkan, kira-kira di tengah-tengahnya, dia tidak bercampur aduk kayak kopi dan susu, tapi juga tidak terpisah menjadi dua kamar, dua kompartemen seperti minyak dan air. Nah, itulah pribadi Yesus Kristus dengan dua natur tadi, dua hakikat tadi, keilahian dan kemanusiaan. Dua-duanya, ya, menurut rumusan iman Chalcedon, keilahian dan kemanusiaan itu terjadi bersama, coming together in one person. Jadi Yesus one person, tidak ada keterpecahan pribadi. Ketika dia berpikir sebagai Yesus Kristus. Siapa Yesus? Dia adalah anak Maria. Dan apa Yesus? Allah dan manusia. Jadi ketika dia berpikir sebagai Allah dan manusia. Kalau saya berpikir, Andreas Simon berpikir sebagai manusia. Tetapi Yesus Kristus ketika dia berpikir, ketika dia berkata-kata, ketika dia berjalan, dia lakukan semua bersamaan, coming together, terjadi bersama dalam satu momen, satu diri, tidak terpisah. Dia bicara sebagai Allah dan manusia. Dia makan sebagai Allah dan manusia. Dia tidur sebagai Allah dan manusia. Ya. Jadi saudara, perkataan terjadi bersama ini sebenarnya penting, ya, karena apa? Kita tidak mau salah berpikir, ya. Bisa karena kadang-kadang terjadi kita berpikir, ya, satu kesalahan dalam berpikir. Seperti ada saatnya Yesus bertindak sebagai Allah. Hakikat Allahnya lah yang bertindak, hakikat manusianya enggak gitu. Ada kalanya dia bertindak dengan hakikat manusianya, hakikat Allahnya enggak. Jadi kayak bisa ada tombol yang switch off, switch on. Enggak demikian. Saudara, Yesus adalah satu unified person. Tadi saya katakan ketika dia berjalan di atas air, itu adalah Yesus Kristus sebagai Allah dan manusia. Ketika dia tidur, atau dia lapar, dan dia bilang, berilah saya makan, misalnya begitu, apakah kalian punya makan? Itu ada Allah dan manusia, bersamaan, begitu. Ya, bersamaan. Dalam setiap momen, dia adalah truly God and truly man. Ya. Bayi yang dilahirkan Maria adalah truly God dan truly man. Bayi itu. Bayi ini yang kemudian bertumbuh menjadi besar sebagai Allah dan manusia sekaligus. Dialah yang berjalan di Palestina, yang mengajar, yang berkhotbah, yang membuat mujizat, yang makan, yang minum, yang tidur. Diri ini juga yang mati di kayu salib. Ya. Saudara, kadang-kadang ada orang berpikir waktu mati di kayu salib, oh Allahnya Yesus meninggalkan Yesus, yang mati itu cuma manusia. Ngomong sih sederhana, saudara, ngomong kayak begini. Tetapi resikonya luar biasa besar. Kalau hanya manusia tok yang mati di kayu salib, Yesus tidak mungkin bisa menjadi jalan keselamatan. Manusia nggak mungkin bisa menyelamatkan manusia. Memang banyak hal kita nggak bisa jelaskan. Bagaimana Yesus unified person, Allah dan manusia mati di kayu salib. Banyak kita nggak bisa jelaskan. Tetapi kita bisa tahu apa yang nggak boleh diajarkan. Malah bisa merusak segala sesuatu dari teologi Kristen. Pertanyaan berikut tentang diri Yesus ini adalah, mengapa? Mengapa harus Allah dan manusia? Mengapa Allah harus menjadi manusia? Dan mengapa harus dalam satu pribadi, satu diri yang disebut dengan truly God and truly man? Saudara, saya ingin membacakan beberapa
ayat dulu sebelum saya menjelaskan ini ya. Mengapa Allah harus menjadi truly God dan truly man? Mengapa harus demikian? Ibrani 2 ayat 14 berkata begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kemenangannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 2 ayat ini cukup untuk menjelaskan satu poin, bahwa Yesus Kristus atau Allah itu menjadi manusia karena memang kalau untuk mau menyelamatkan manusia ada satu keharusan, dia harus menjadi sama dengan manusia. Dia harus menjadi sama dengan manusia. Kita adalah darah dan daging, ini jenisnya kita. Dia harus menjadi jenis yang seperti ini untuk menyelamatkan kita. Dan kemudian juga dikatakan di ayat yang kedua ini, bukan hanya soal dia menyelamatkan kita waktu dia mati di kayu salib, bahkan dia akan terus-menerus menjadi imam besar untuk kita. Untuk itu pun berarti dia adalah manusia yang sama dengan kita, yang mengerti diri kita, yang sama hakikatnya dengan kita. Kemudian 2 ayat berikut, ini juga menjelaskan, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini juga kelihatan rumusan sederhana, saudara. Kalau mau ada pengampunan dosa, perlu ada penumpahan darah. Ini kelihatan rumusan sederhana. Tetapi kalau mau diaktualisasi menjadi sangat mahal. Ada penumpahan darah, baru ada pengampunan. Tapi darah siapa? Begitu kan? Darah siapa yang ditumpahkan sehingga terjadi pengampunan? Kita pikir darah domba, darah kambing. Tentu itu tidak betul-betul bisa menghapus dosa kita, menjadikan pengampunan untuk dosa-dosa kita. Maka dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Ini firman Tuhan itu mengatakan ini yang menjadi ucapan Yesus. Ketika dia masuk ke dalam dunia, dia berkata begitu. Karena korban persembahan, korban kambing dan domba itu tidak mungkin bisa mengampuni dosa secara substansial. Itu hanya lambang, itu simbol. Tetapi memang perlu ada pengorbanan yang sampai harus menumpahkan darah. Karena itulah kemudian dikatakan, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh flesh ini, saudara, ini adalah menggambarkan kemanusiaan Yesus. Allah menjadi manusia supaya melalui kemanusiaannya, dia bisa mewakili manusia, dia bisa menjadi sama dengan manusia, menjadi imam besar yang membawa persembahan mewakili manusia, dan sekaligus menjadikan dirinya sebagai korban yang disembelih. Domba, kambing, burung tidak akan bisa menolong. Manusia biasa juga nggak akan menolong. Kita mau sembelih 1.000 manusia pun tidak akan bisa mendatangkan pengampunan dosa. Buat diri sendiri saja nggak bisa, apalagi buat seantero dunia. Dan disitulah maka pertanyaan kita, mengapa perlu truly God dan truly man? Saudara sekalian, ini karena keharusan penyelamatan. Dan karena Allah mau menyelamatkan kita. Dan penyelamatan itu hanya mungkin bisa terjadi melalui korban pendamaian, melalui karya pendamaian. Siapakah yang bisa melakukan karya pendamaian itu? Siapakah yang dapat menggantikan manusia membayar hutang-hutang manusia? Siapakah yang dapat menjadi korban pendamaian yang memikul dosa-dosa manusia? Harus manusia, tapi manusia nggak mampu. Memikul dosa sendiri aja nggak bisa, apalagi memikul dosa orang lain. Tapi namanya manusia berbuat dosa, harus manusia yang bayar. Saudara, di situ loh yang menjadi kemudian kita tahu mengapa Allah harus jadi manusia. Ini seorang teolog besar di abad yang ke-12, dia berkata begini.
Saya kutip bahasa Inggrisnya, kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesianya, ke dalam bahasa Indonesia. Dia katakan, no one save God can make it, and no one save man out to make it. So it is necessary for a God man to make it. Dia tulis dalam bukunya Curdius Homo. Kalau saya terjemahkan kira-kira bunyinya begini. Tidak ada siapapun selain Allah yang dapat melakukannya, yaitu korban pendamaian tadi. Tidak ada siapapun selain Allah yang dapat melakukannya. Dan tidak ada siapapun selain manusia yang harus melakukannya. Karena manusia yang berhutang, manusia yang harus bayar. Jadi untuk itulah butuhkan Allah manusia yang melakukannya. Manusia harus membayar, tapi manusia tidak bisa membayar. Allah bisa membayarkan untuk kita. Untuk itu dia harus menjadi manusia. Luar biasa sebenarnya. Agustinus juga berkata begini. Ya. Saya ambil terjemahan bahasa Indonesianya saja. Anak Allah dengan mengambil kemanusiaan tanpa menghancurkan keilahiannya telah menetapkan dan membangun iman ini, yakni supaya ada satu jalan bagi manusia untuk kembali kepada Allahnya manusia melalui Sang Allah manusia. Saudara, itu permainan kata ya. God's Son, assuming humanity without destroying his divinity, established and founded this faith, that there might be a way for a man to man's God through a God's man. Supaya manusia bisa kembali kepada kepada Allahnya manusia, yaitu Allah yang menciptakan manusia. Itu kan kita harusnya menjadi milik Allah. Supaya manusia ada jalan untuk kembali kepada Allahnya manusia, maka diperlukan Sang Allah manusia itu, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, satu diri dengan dua hakikat. Kemudian saudara, saya akan bicara, karena ini kelanjutannya ya, tentang karya pendamaian tadi. Tadi saya sudah bicara mengenai diri Yesus Kristus. Pas kurang lebih setengah jam saya bicara mengenai itu. Diri Yesus Kristus. Dirinya adalah Allah dan manusia. Satu diri dengan dua hakikat. Mengapa perlu Allah menjadi manusia? Karena Allah mau menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan kita, Allah tidak bisa lakukan dengan cuma manggil dari sorga. Ayo datang, begitu enggak. Allah harus melakukan pengorbanan, penebusan, korban pendamaian. Dosa-dosa manusia harus dihukum. Dan yang harus menanggung hukuman itu haruslah manusia. Tetapi manusia nggak bisa menanggungnya. Kalau nanggung, hancur. Masuk ke neraka. Habis. Untuk itulah Allah datang. Menjadi manusia. Nah, saudara, sekarang kita bicara lebih detail mengenai karya Yesus Kristus. Dia sebagai God, man, truly God and truly man, dia melakukan pekerjaan, karya penyelamatan untuk kita. Yaitu melalui korban pendamaian yang dia lakukan. Ketika kita bicara mengenai karya Yesus Kristus, tentu banyak yang kita bisa bicarakan. Tetapi karena dalam waktu yang pendek, saya ingin fokus kepada yang terpenting dari apa yang Yesus lakukan untuk kita dan untuk keselamatan kita, yaitu karya pendamaian Yesus Kristus. Jadi kita sudah masuk ke poin kedua kita. Apa yang Yesus lakukan untuk kita dan untuk keselamatan kita? Ya, dia melakukan pekerjaan pendamaian untuk kita. Jadi kita akan bicara ini, karya pendamaian Yesus Kristus. Dalam teologi Kristen, kematian Yesus senantiasa dimaknai sebagai korban yang menggantikan manusia berdosa untuk menerima penghukuman dosa, dan dengan jalan demikian, manusia didamaikan dengan Allah dan diterima oleh Allah. Saudara sekalian, manusia itu memusuhi Allah. Manusia mau didamaikan oleh Allah kepada dirinya. Dan untuk itu harus ada korban. Dan Yesus rela menjadi manusia untuk menjadi korban itu, untuk menggantikan kita. Menggantikan kita. Sehingga kalau kita terima dia, pengorbanan Yesus menjadi keuntungan, menjadi manfaat buat kita. Kita yang harus terima hukuman dosa, tapi Kristus menggantikan kita. Nah, dengan apa yang Yesus lakukan, dia membawa manusia untuk didamaikan dengan Allah, sehingga manusia bisa diterima oleh Allah dan menjadi anak-anak Allah.
Saudara sekalian, ini yang kita sebut dengan korban pendamaian. Korban yang mendamaikan. Biasa dalam bahasa teologi ada satu istilah, substitusi penal. Ya, atau penal substitution bahasa Inggrisnya. Kita tahu istilah-istilah ini. Penal itu hukuman. Penalti. Orang melanggar di titik penalti, di kotak penalti, dihukum dengan tendangan penalti. Hukuman. Ya. Yesus menerima hukuman penal. Tapi hukumannya bukan karena dia bersalah sehingga dia dihukum. Dia dihukum untuk menggantikan. Nah, itu substitusi. Dia menggantikan manusia berdosa. Itu disebut dengan substitusi penal. Jadi saudara, kalau kita pahami ini saja, sebenarnya kita sudah paham apa yang disebut dengan karya pendamaian Yesus Kristus. Allah mau membawa kita untuk diselamatkan, didamaikan, dikembalikan kepada Allah, hidup di dalam keindahan dan kegembiraan Allah Tritunggal. Tetapi kita yang berdosa, memberontak, berseteru, bermusuhan, kita nggak bisa membuat jalan kita sendiri untuk kembali kepada Allah. Dan pada pihak lain, dosa-dosa kita, hutang-hutang kita, itu perlu dihukum, perlu dibayar. Kutukan kita itu perlu, kita harus menanggungnya. Nah, disinilah saudara, korban pendamaian Yesus, substitusi penal. Dia menggantikan kita menerima hukuman itu. Substitusi penal. Kita tahu, saudara, di Perjanjian Lama banyak istilah korban pendamaian. Nah, gambaran itu dipakai untuk Yesus. Kalau di Perjanjian Lama tentu saja yang dikorbankan domba. Makanya Alkitab mengatakan itu tidak betul-betul menghapus dosa. Itu menjadi satu lambang, membawa manusia untuk beriman kepada Allah. Yang bisa menebus, yang bisa mengampuni, yang bisa mendamaikan, itu adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara, apa yang dilambangkan oleh PL kemudian digenapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia datang membawa dirinya sebagai korban. Saudara, kalau kita membayangkan ini lebih dari Abraham ya. Abraham menggendong Ishak untuk dibawa ke Gunung Moria untuk disembelih sebagai korban. Tapi dia membawa anaknya. Atau kalau kita membayangkan imam-imam di Perjanjian Lama, imam-imam itu diberikan tugas untuk membawa korban, yaitu domba misalnya. Tetapi Yesus Kristus sebagai imam besar Allah yang sempurna, dia perlu membawa korban yang sempurna. Dia tidak mungkin membawa korban manusia biasa. Dia tidak mungkin membawa apalagi domba yang sempurna imamnya, tapi korbannya pun harus sempurna. Dan tidak ada lain kecuali dirinya yang maha suci. Dia membawa dirinya. Jadi ini imam membawa dirinya sebagai korban untuk dibakar di atas perapian. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi itu yang Yesus lakukan. Maka Alkitab mengatakan, Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jalan pendamaian dalam darahnya. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan Yesus mencurahkan darahnya untuk itu. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi bahkan untuk seluruh dosa seluruh dunia. Yesus Kristus pendamaian untuk kita. 1 Yohanes 4:10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, ini jelas dikatakan kita tidak mengasihi Allah. Bahkan kita membenci Allah. Kita memusuhi Allah. Tetapi Allah mengasihi kita. Saudara perhatikan ya. Kita membenci Allah, Allah tidak membenci kita. Kita memusuhi Allah, Allah tidak memusuhi kita. Sebaliknya Allah mengasihi kita. Maka saudara, istilah Alkitab selalu jelas. Kalau saudara nggak hati-hati, bisa salah pakai. Saudara sekalian, istilah yang dipakai Alkitab adalah Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. Bukan mendamaikan dirinya dengan manusia. Karena dia tidak punya masalah. Dalam arti itu dia tidak memusuhi manusia. Bukan juga Allah dan manusia saling bermusuhan, gontok-gontokan kayak Tom and Jerry. Enggak.
Manusia yang memusuhi Allah. Manusia yang melawan Allah. Nah, karena itu Allah membawa manusia untuk didamaikan dengan dirinya. Yang terjadi justru dari Allah adalah dia mengasihi kita. Untuk itulah dia sediakan jalan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ibrani 2:17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini imam besar yang membawa dirinya sebagai korban untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Saudara, kalau kita melihat apa yang disebut dengan korban pendamaian, korban yang mendamaikan, the sacrifice of atonement, saudara, kita bisa melihat dengan satu ungkapan yang lebih agak dapat kita pahami, ya. Saudara, sebenarnya itu ada dua aspek korban pendamaian itu. Satu aspek itu bersifat kayak memadamkan, memuaskan, atau mempasifkan, atau bisa dengan kata lain meneduhkan murka Allah. Saudara, mengapa Allah murka pada kita? Ya, jelas karena Allah itu adil. Allah itu kudus. Kita berdosa, Allah harus menghukum kita. Itu kemurkaan Allah. Allah tidak bisa secara sembarangan kayak hakim yang korup. Kamu nggak berdosa, kamu nggak bersalah, silakan. Begitu. Enggak. Dosa, kesalahan itu harus dihukum. Harus dikutuk, harus selama-lamanya dalam api neraka. Seharusnya seperti itu. Tetapi korban Yesus Kristus untuk memadamkan itu, yaitu dengan memuaskan, membayarkan full, kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari kita. Tapi jangan salah, saudara, tindakan korban Yesus itu adalah tindakan kasih Allah. Allah marah pada kita karena kita berbuat salah. Tetapi pada pihak lain Allah mencintai kita. Dia memberikan kita jalan keluar. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, korban pendamaian ini bukan saja meneduhkan murka Allah, membuat Allah akhirnya melihat kita dengan pandangan Bapa pada anaknya, tetapi korban Yesus Kristus ini juga dalam pengertian, dalam bahasa aslinya itu punya pengertian untuk menutupi dosa kita, menyelesaikan dosa kita, membatalkan dosa kita. Jadi saudara, ketika disebut korban pendamaian, soalnya apa yang Yesus lakukan itu dua pihak. Dia memuaskan, dia meneduhkan kemarahan Allah, tuntutan keadilan Allah sudah tercapai dalam korban Yesus Kristus. Pada pihak lain, ketika dia mewakili kita menjadi korban, dia sudah membayarkan hutang-hutang dosa kita. Dan berarti dengan demikian, dosa kita diselesaikan. Dosa manusia diselesaikan. Jadi saudara sekalian, ya, Yesus mengambil alih dan menerima murka Allah. Murka itu harusnya ditimpakan kepada manusia yang berdosa, ya. Sehingga murka Allah diteduhkan, bahasa kita sehari-hari mungkin dipuaskan. Dan melalui persembahan korban Yesus Kristus itu dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia juga ditutupi. Maka karena itulah ada pengampunan dosa, ya. Korban Yesus mendatangkan pengampunan dosa. Sehingga tadinya Allah murka, kemudian Allah menjadi Allah yang menerima kita kembali. Kita yang tadinya berhutang, hutang kita dilunaskan. Ya, saudara, kalau sering-sering makan di warteg, ya, kalau nggak punya uang, seringkali habis makan pergi, begitu kan? Ya, utang, kasbonnya nggak pernah bayar-bayar, begitu. Yang pemilik wartegnya lama-lama marah juga kan, keki dia begitu, marah. Ini karena sebagian besar nggak mau bayar, tapi baik hati dia gitu, ya. Tapi dia marah, gitu, dia marah. Pada pihak lain, orang yang makan tadi berhutang jelas begitu. Katakanlah suatu saat ada orang kaya masuk, dan si pemilik warteg ini marah-marah kan, oh ini orang-orang ini makan, ini sudah ada kali 200-an orang dimakan nggak bayar gini, makin bangkrut lah saya begitu. Siapa dia? Disebutin orang-orangnya begitu, ya kan? Kemudian si orang kaya bilang, iya saya bayar gitu. Berapa totalnya? 200 juta. Dah saya bayar. Mahal amat ya 200 juta ya. 20 juta begitu. Saya bayar. Wah, begitu. Nah, saudara, begitu dibayar, dalam arti itu kan pemilik warteg itu puas, gitu kan, sudah. Tapi pada pihak lain tadi yang berhutang tidak lagi berhutang.
Jadi sekaligus selesai begitu. Tapi ini ilustrasi, saudara ya. Jangan pikir Allah murka kayak pemilik warteg kayak begitu bahasa. Tapi ini satu ilustrasi. Karena itu, saudara, Alkitab mengatakan bahwa Kristus memikul atau istilah lain menanggung dosa manusia. Saudara pikirkan istilah ini ya. Dia menanggung dosa kita. Jadi sebenarnya dosa kita dia ambil, dia tanggungkan ke bahunya, gitu. Dan pengertian menanggung itu anafero, memang ada pengertian memikul dan membawa pergi. Persis seperti orang berhutang tadi. Hutangnya hutang 5 juta. Saya ambil, saya taruh di atas beban saya hilangin itu. Tentu dengan cara membayarkan. Tapi saya sudah memikulnya, menanggungnya, dan membawa pergi. Saudara bisa paham ini karena sebenarnya transaksi-transaksi kayak begini cukup umum dalam hidup sehari-hari kita. Korban pendamaian, saudara, juga punya makna, yaitu korban yang memulihkan hubungan. Ya, sebenarnya dari tadi itu juga sudah kita bisa lihat. Tadinya manusia bermusuhan dengan Allah, Allah murka pada manusia. Ketika Yesus memberikan dirinya sebagai korban, sebenarnya memulihkan hubungan. Dan karena itulah maka istilah lain diperdamaikan itu, istilah kata perjanjian baru, itu terjemahannya adalah rekonsiliasi. Reconciliation. Ya, misalnya yang dipakai di dalam Roma pasal 5. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, masih bermusuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan olehnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. 2 Korintus 5, 18, 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara, ini penting sekali. Ya, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dan berita pendamaian itu dipercayakan kepada kita. Untuk kita sampaikan. Untuk kita panggil supaya orang-orang mau didamaikan dengan Allah. Kolose 1:20. Dan oleh Dialah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Memulihkan hubungan, saudara. Coba kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ya, saudara, saya yakin saudara sangat hafal dengan kitab Roma pasal yang ketiga. Ya, saudara, mudah-mudahan betul saudara menghafalkan ini. Ya. Roma pasal yang ketiga, ayat 23, 24, dan 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu sebenarnya pengertiannya kalau saudara melihat dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah kurang dari yang seharusnya, gitu ya. Itu ya, kurang dari standar. Makanya mengapa dosa itu pengertian adalah meleset dari titik yang seharusnya, meleset. Saudara, kalau kita berhutang pada Allah, kalau kita kurang, jelas kita harus dimurkai, kita harus dihukum, kita berbuat dosa terhadap Allah. Setiap manusia berdosa kepada Allah, kita harus dimurkai, harus dihukum. Tapi kemudian ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia, manusia berdosa itu dibenarkan, ditebus, dan dibenarkan. Kemudian ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus Kristus ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian.
penunjukan jalan pendamaian ini adalah untuk memperlihatkan keadilan Allah. Karena dia membalaskan dosa, membalaskan hukuman dosa, kutukan dosa, murkanya terhadap dosa, dibalaskan, tapi diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya kita diterima kembali kepada Allah. Kita didamaikan dengan Allah. Kita dibawa kembali kepada Allah. Karena itulah, saudara, Kristus itu dikatakan begini dalam 2 Korintus 5:21. Saya nggak tahu apakah sudah pernah membaca ayat ini, tetapi saudara perhatikan ayat ini sebenarnya ayat sangat keras sekali. Dikatakan begini, Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Saudara jangan cepat-cepat berhenti di sini, dosa, begitu ya. Jangan. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Tapi harus cepat menjadi dosa karena kita. Tetapi betul saudara, ketika dia mati di kayu salib, dia mati memikul dosa kita, menanggung dosa kita. Jadi karena itulah ketika dia mati di kayu salib, dia dilihat sebagai orang berdosa. Bukan karena dosa dia sendiri, bukan karena hukuman dia sendiri yang harus dia tanggung, tetapi karena kita. Karena dia menanggung, menggantikan kita, substitusi penal itu dia menggantikan kita, supaya di dalam Yesus Kristus yang bangkit kita dibenarkan oleh Allah. Itu saudara. Maka kemudian bahkan dikatakan saudara, Kristus disebut menjadi kutuk karena dia menanggung kutukan kita. Ini juga kalimat yang agak keras sebenarnya saudara. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini saudara. Dia dikutuk, tapi karena kita. Karena dia menanggung kutukan kita. Dia menanggung hukuman dosa kita. Dengan jalan demikian, dia membawa kita melunaskan hutang-hutang dosa kita untuk dibawanya kita kembali kepada Allah. Saudara, ini slide terakhir saya. Untuk menyimpulkan, ya, di atas kayu salib, Kristus menggantikan kita, menanggung apa saudara yang dia tanggung? Dosa kita, kutukan kita, murka Allah, penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Itulah tadi saya sebut sebagai korban pendamaian, substitusi penal. Dan melalui korban ini, dia memulihkan hubungan atau mendamaikan kita dengan Allah. Karena itulah maka saudara, Alkitab juga sangat tegas mengatakan Roma 8 ayat 1. Karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Kenapa? Karena hukuman orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu sudah ditanggung oleh Yesus. Di dalam Kristus Yesus itu adalah kita percaya kepada Yesus. Kita menerima Yesus. Kita disatukan dengan Yesus. Union with Christ. Kita masuk ke dalam kehidupan Yesus. Kita disambungkan kembali dengan Yesus Kristus. Tadinya kita terpisah. Kita bermusuhan. Kita menjadi anak yang hilang. Sekarang kita disambungkan kembali dengan Yesus. Melalui Yesus, kita mendapatkan hidup Allah. Hidup yang kekal itu. Kita di dalam Kristus. Nah, kalau kita di dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi. Karena Kristus sudah menanggung hukuman kita. Dengan dia menanggung hukuman kita, murka Allah diteduhkan, tuntutan keadilan Allah dibayarkan oleh Yesus, dosa manusia diampuni, hubungan dengan Allah dipulihkan, dan karena itu kita diterima menjadi anak-anak Allah. Saudara, tidak gampang-gampang orang bisa disebut anak-anak Allah. Karena sebenarnya kita seteru Allah. Kita adalah orang-orang yang membenci Allah. Tapi kemudian ketika kita disebut sebagai anak Allah, bukan karena kita mengadopsi Allah sebagai Bapak kita. Nggak ada tuh anak mengadopsi Bapak. Bukan karena kita mengadopsi, kita mengangkat Allah sebagai Bapak kita. Enggak, sebaliknya justru. Allah lah yang mengangkat kita sebagai anak.
Bagaimana dia bisa mengangkatnya padahal kita memusuhi dia? Yaitu dia mendamaikan kita dengan dirinya. Dia memulihkan hubungan kita dengan dirinya. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Segala hutang dosa, hukuman dosa, murka yang harusnya kita terima karena dosa-dosa kita sudah lunas dibayarkan oleh karya pendamaian Yesus Kristus itu. Inilah yang Yesus lakukan sebagai truly God and truly man. Manusia nggak bisa lakukan itu. Untuk dirinya sendiri saja nggak bisa, apalagi lakukan untuk orang lain. Tapi harus manusia yang lakukan, karena yang berdosa adalah manusia. Nah, karena itulah Yesus menjadi manusia untuk bisa mewakili kita menanggung dosa-dosa, hukuman yang harus diterima oleh manusia. Tetapi supaya korban ini punya nilai yang kekal, punya nilai yang universal, punya sesuatu yang mendatangkan keselamatan, maka yang melakukan itu juga harus Allah. Sehingga dia bisa menang. Sehingga dia bisa mengalahkan maut. Sehingga dia bisa menyediakan jalan keselamatan untuk kita kembali kepada Allah. Truly God and truly man melakukan karya penyelamatan ini buat kita. Tuhan memberkati kita. Demikian sampai di sini. Pak Daniel, apa yang saya ingin sampaikan? Terima kasih. Terima kasih, Muse, Andreas. Rekan-rekan semua, kita sungguh disuguhkan ya, bisa dibilang dalam 1 jam ini, satu topik yang begitu kaya, begitu padat, tapi terima kasih Muse bisa menjelaskan esensi yang sangat baik, dan saya rasa setiap dari kita malam hari ini juga terberkati oleh pemaparan ya. Ini seperti yang tadi Muse bilang, kalau ini di STT, dibahasnya 1 semester ya, dan masuk begitu mendetail, tapi malam ini kita diberikan sebuah garis besar, bisa dikatakan kulitnya ya, dan tujuannya apa? Tentu saja semoga setiap kita ditumbuhkan kembali rasa kagum akan Tuhan kita, khususnya malam ini ketika kita mengenal Sang Allah Anak itu, Yesus Kristus. Sebentar kita akan tutup sesi ini ya, tapi Muse, apakah boleh mungkin beberapa menit ke depan ya, kita biasanya ada sesi tanya-jawab, bagi rekan-rekan mungkin boleh, ada klarifikasi dari tadi, ataukah mungkin ada pertanyaan berkisar topik kristologi ini. Kesempatan Mas, kita ada Pak Andreas malam hari ini. Ya, silakan boleh. Ya. Jadi boleh silakan pertanyaan apa saja boleh dilempar. Nanti kita akan coba. Boleh rekan-rekan, saya beri waktu beberapa detik mungkin untuk memikirkan, dan kalau ada langsung unmute aja atau boleh diketik di chat. Boleh silakan. Gak usah malu-malu ya rekan-rekan, boleh bertanya. Apakah ada? Oke, kalau tidak mungkin malu-malu saya bertanya dulu kali ya, Muse. Thank you tadi pemaparannya, khususnya di bagian awal ya, ketika kita melihat siapa, who is Jesus. Jadi mungkin pertanyaan saya, di dalam kelas BDC pertama kita membahas tentang Allah Tritunggal. Di sana kita melihat bahkan sejak dari kekekalan ya, Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus sudah ada. Jadi tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang dilahirkan. Nah, ketika kita berbicara tentang kristologi dan inkarnasi Kristus ya, apakah terjadi perubahan natur di dalam itu ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal ketika dia menjadi manusia? Jadi kan kita bilang Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Dan lalu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana setelah kematian dan kebangkitan Kristus, apakah natur manusianya hilang? Karena kita kan melihat dia bangkit lalu seperti beda gitu dengan dulu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik ya, dan memang juga biasanya banyak dibahas kalau di kelas. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga sempat memikirkan pertanyaan seperti itu. Saya mulai dari pertanyaan kedua, kemudian untuk menjawab pertanyaan pertama. Jelas setelah Yesus mati, bangkit, dan kembali naik ke surga, dia tetap adalah Allah dan manusia, truly God and truly man. Tapi dalam pengertian itu dia sudah mengalami kebangkitan, dia membawa tubuh kemuliaan.
Ya, Alkitab juga menyebutnya dengan istilah tubuh kemuliaan, begitu. Itu jelas, ya. Dia adalah Allah dan manusia. Dia berinkarnasi sekali lagi bukan dengan menumpang. Dan setelah selesai, maka tumpangannya dia nggak perlu lagi, enggak gitu. Dia betul-betul mengambil itu ke dalam hidupnya. Natur manusia itu, hakikat manusia itu dibawa ke dalam dirinya. Kalau tidak demikian, kalau Yesus setelah naik ke surga, dia tidak lagi Allah dan manusia, maka tentu adalah tidak masuk akal kalau dikatakan misalnya Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Karena jelas yang datang pertama dan kedua itu berarti orang yang beda dong, begitu kan? Yang pertama kan dua natur, yang datang kedua kali satu natur. Tapi juga tentu saja Yesus yang sekarang menjadi juru selamat kita, dia adalah pokok jalan keselamatan buat kita kepada kepada Allah. Jalan keselamatan ini nggak berubah, nggak boleh berubah juga, begitu kan? Itu jalan keselamatan kan dibuka oleh Yesus sebagai Allah dan manusia. Jadi Allah dan manusia inilah yang memegang jalan keselamatan itu menuju ke Allah. Dan karena itulah maka Yesus tetap bisa disebut imam besar di hadapan Allah untuk kita. Kalau dia bukan manusia lagi, dia tidak bisa jadi imam besar untuk mewakili kita di hadapan Allah dengan membawakan keselamatan kita, menjaga, memelihara keselamatan kita di hadapan Allah, begitu. Jadi jelas dia adalah Allah dan manusia. Tetapi pertanyaan yang tadi adalah apakah kalau demikian sebenarnya membuat Allah Tritunggal berubah? Ya, saudara sekalian, sebenarnya disitulah kita melihat yang pertama, dosa itu bukan saja berefek pada manusia dan ciptaan Allah. Dosa itu sebenarnya mendatangkan efek buat Allah sendiri. Bukan merusak Allah tentu, tetapi ketika Allah menetapkan dalam dirinya untuk mencintai kita dan untuk menyelamatkan kita, maka Allah berani mengorbankan dirinya. Dia membawa manusia masuk ke dalam dirinya bukan hanya sekedar sebagai tetangganya kira-kira, tapi menjadi anaknya. Jadi karena itu ketika dia membawa natur manusia itu masuk ke dalam dirinya, itu bukan sesuatu lagi hal yang heboh. Dia sebenarnya kayak gini, ini orang yang kaya raya, punya rumah mewah, nyaman, semua bagus, semua cozy, semua adem di dalamnya, semua serba cukup. Tapi kemudian dia mengundang orang-orang miskin, sakit-sakitan yang di luar rumahnya itu untuk masuk tinggal bersama dengan dia, menikmati dia. Sebenarnya itu bahkan sudah Allah mulai lakukan ketika dia menciptakan, ada ciptaan lain. Tapi lebih-lebih lagi ketika dia menyelamatkan manusia. Gitu. Jadi sebenarnya Pak Daniel, kita kalau bilang Allah sekarang pribadi kedua punya natur manusia, berarti bawa ke dalam Tritunggal itu ada natur manusia. Itu nggak usah heran, karena Allah memang membawa manusia itu ke hatinya, begitu, ke hatinya dia. Dan kita yang diselamatkan kan kita tahu bahwa kita diselamatkan untuk masuk ke dalam kehidupan Allah Tritunggal. Yang disebut kita united atau union with Christ, masuk ke dalam hidupnya. Maka juga kita sebut anak Allah, ya, anak-anak Allah itu menurut Yesus Kristus yang adalah anak Allah, menurut ordo itu. Jadi sebenarnya kita juga dibawa masuk ke dalam kehidupan Allah. Allah rela repot untuk itu, kira-kira kayak begitu. Membawa kita ke dalam persekutuan dengan dirinya dalam Tritunggal itu. Jadi sebenarnya bukan dalam pengertian itu Allah berubah dalam pengertian apa, tapi itu adalah extension dari cinta kasih Allah. Dia merangkul kita, membawa masuk ke dalam dirinya. Begitu. Terima kasih Pandas. Luar biasa banget ya rekan-rekan. Ketika kita semakin mengenal Kristus dan karyanya, saya pribadi dua hal terjadi ya. Kita semakin mengagumi Tuhan Allah kita dengan segala rencana yang agung, tapi di saat yang sama kita juga mulai menghargai hidup yang Tuhan berikan ini. Kita diciptakan sebagai manusia ini dengan bisa dikatakan kodrat dan hakikat dan juga dignity-nya ya. Kita ini berharga di mata Tuhan sampai dia rela mengorbankan dirinya menjadi jalan pendamaian bagi kita. Oke, mungkin ada waktu untuk satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan apabila ada. Setelah itu kita akan tutup dalam doa. Ya, silakan Pak Iwan. Tadi Pak Andreas bilang dalam melakukan sesuatu, Yesus melakukannya sebagai manusia dan sebagai Allah bersama-sama. Jadi ketika disalibkan, jadi yang mati itu bukan manusianya, tapi manusianya juga, Allahnya juga. Pertanyaan saya, bukankah Allah tidak bisa mati?
Iya, Berarti dia mati waktu disalib itu, Allah bisa mati. Betul. Betul Pak Iswan. Ya. Maka saya bilang kita tentu akan sulit sekali memahami apa yang dimaksud dengan kematian di atas kayu salib. Tetapi kalau kita bilang Allah yang mati di kayu salib itu hanya Yesus sebagai manusia, itu malah menghancurkan doktrin keselamatan kita, begitu ya. Tentu kita nggak akan ucapkan sampai seperti itu. Tapi kita bilang yang mati di kayu salib adalah diri Yesus Kristus yang satu keutuhan. Apa dia? Dia adalah Allah dan manusia. Oke, jadi kita jelas itu bukan pada waktu dia mau mati Allah meninggalkan dia. Ya, jadi benar-benar kayak menumpang, pada waktu senang dia ikut, pada waktu susah dia pergi gitu. Enggak segitu. Betul-betul Allah dan truly God, truly man itu ada di atas kayu salib. Kedua, kan Allah nggak bisa mati. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya dalam pengertian itu karena Allah tidak punya fisik, Allah pasti tidak mengalami kematian fisik dalam hal itu. Ya. Jadi tentu definisi kita mati, kita tidak bisa katakan itu hanya kematian fisik. Nah, sebenarnya Alkitab sendiri memang, saudara sekalian, kita tahu persis menggambarkan kematian Yesus sebenarnya bukan hanya kematian fisik. Kalau hanya kematian biologis semata-mata, sebenarnya itu tidak menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Kita lihat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kenapa dia begitu mengerikan? Kenapa sampai dikatakan gemetar yang luar biasa? Sampai keringatnya bercucur seperti darah. Orang bilang, oh karena Yesus akan menghadapi kematian. Kalau istilah kematian itu hanya kematian fisik, maka kita anggap Yesus kayak penakut begitu ya, maaf ya istilah ini. Kenapa? Kita tahu betul zaman-zaman dulu orang itu pahlawan ya, hero banyak, panglima yang rela mati dicabik-cabik dan sebagainya pun nggak takut apapun begitu kan, nggak gemetar seperti itu. Tapi itu kita definisikan hanya kematian fisik. Tetapi sekarang kita lihat bukan sekedar hanya kematian fisik. Alkitab ada sebut juga misalnya istilah kematian rohani. Terpisah dari Allah. Artinya, Yesus ketika mati di kayu salib, bukan hanya pengertian habis darahnya, habis nafasnya, begitu, habis fungsi-fungsi biologisnya. Tapi dia mati dalam pengertian, dia adalah yang memikul dosa seluruh manusia, dari zaman Adam berdosa, sampai zaman akhir zaman punya dosa manusia, itu ditimpakan kepada dirinya. Nanggung dosa sendiri aja kita udah ngeri, Bang. Sekarang dosa yang seluruh dunia universal ditanggungkan ke dalam dirinya. Karena itulah maka yang kita lihat kematian di sini bukan sekedar hanya kematian dia mati fisik. Allah tidak bisa mati fisik, tapi Allah bisa memikul dosa kita. Allah sebagai manusia dia memikul dosa-dosa kita. Dan saudara, kita melihat situ sebenarnya ada satu misteri yang sangat mengerikan, bahwa Yesus di atas kayu salib berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, jadi ada sesuatu yang kita nggak mungkin bisa jelaskan, tapi kita tahu persis di situ ada sesuatu hal yang terjadi. Kalau kita tanya mengapa Yesus ditinggalkan, jelas karena dia sebagai Allah dan manusia, dia memikul dosa manusia, dia mati sebagai yang berdosa dan dikatakan menanggung kutukan, tapi karena kita. Nah, pada momen itulah sebenarnya itu adalah satu keterpisahan yang disebut dengan kematian rohani. Dia bahkan kalau kita lihat pengakuan iman rasuli dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut, turun sedalam-dalamnya ke kerajaan maut. Artinya saudara, dia membawa penghukuman kita sampai kepada titik terendahnya. Tetapi disinilah mengapa kita juga percaya yang mati di kayu salib itu Allah dan manusia. Karena kita lihat sampai ketika titik terendah dia bangkit. Kenapa dia bisa bangkit? Karena Allah berkenan terhadap persembahan korbannya. Kenapa persembahan korbannya bisa diterima oleh Allah? Karena di dalam diri yang berkorban itu ada satu kekudusan yang kekal. Ada satu persembahan yang sempurna. Kalau hanya manusia biasa, nggak mungkin persembahannya sempurna. Gitu. Jadi itu Pak Iswan. Sehingga kita melihat di situ bukan soal bahwa Allah kayak ditombak dan Allah itu mati. Enggak. Ya. Tapi dalam pengertian itu adalah spiritualnya. Yaitu bahwa Allah manusia dalam diri Yesus itu, atau Yesus Kristus yang unified itu, yang adalah Allah dan manusia, dia dalam satu kesatuan itu dia memikul dosa-dosa kita. Itulah mati. Tetapi melalui karya penyelamatan ini pula,
dia mau bisa membawa kita kembali kepada Allah. Karena itulah maka kebangkitan itu menjadi begitu penting. Kalau dia mati dan terus mati, berarti dia kalah oleh maut. Dia kalah oleh hukuman dosa. Tetapi dia justru bisa bangkit. Dalam arti itu, hukuman itu kemudian kayak dia bikin satu terowongan untuk keluar. Begitu. Satu kemenangan. Nah, manusia, Pak, nggak mungkin bisa lakukan, nggak bisa seperti itu. Nggak punya nilai kekal, nilai sempurna yang membuat Allah begitu berkenan sampai Allah membangkitkan dia. Seperti itu. Ya. Jadi kualitas kehidupan Yesus pasti lebih daripada manusia. Tetapi memang betul dia adalah manusia, sehingga dia bisa mewakili kita. Ya. Itu kira-kira Pak Ichwan, saya bisa menjawabnya. Tapi terus terang kalau disuruh lebih detail, kita nggak bisa. Ya, rumusan matematika aja banyak saya nggak tahu, apalagi rumusan Allah. Ya itu. Ya, terima kasih Pak Andreas. Sama-sama Pak Ichwan. Terima kasih sekali lagi Pak Andreas. Rekan-rekan semua, kita sudah sampai ke penghujung seminar BDC malam hari ini. Sekali lagi mungkin kita bisa berikan apresiasi untuk waktu yang telah diberikan. Saudara bisa tangan atau mungkin emoticon. Kita sangat bersyukur ya untuk kesediaan Pak Andreas untuk membina kita di malam hari ini. Rekan-rekan, saya akan tutup dalam doa. Lalu nanti mungkin kesempatan terakhir saya mau ngajak rekan-rekan kalau boleh kita boleh foto ya untuk dokumentasi sekali aja. Setelah itu rekan-rekan boleh leave. Mari kita bersama-sama kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur untuk apa yang kita pelajari malam hari ini. Bapak, sungguh kami bersyukur malam hari ini sekali lagi kami diperlihatkan, sekali lagi kami diingatkan akan betapa agung dan mulia karya keselamatan yang bisa kami terima. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus yang mati bagi kami, menggantikan kami yang seharusnya menerima murka Allah. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak ini. Engkau kasihi dan Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Bapak, di malam hari ini kami berdoa kiranya apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami pelajari, dan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan tidak hanya tinggal di dalam kepala kami, tapi menjadi sesuatu yang mengubah hati kami, mengubah kehidupan kami. Semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan memiliki dampak dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Andreas. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan sertai kehidupan pelayanan hamba-Mu, tetap menjadi berkat dimanapun beliau berada. Kami bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan yang pimpin setiap langkah hidup kami, dan juga waktu istirahat malam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih rekan-rekan. Mungkin